matur nuwun. Tujuan kocok-kocok kemana? Ini pakai bolo-bolo kong rusoi kacang atau? Sudah beberapa yang sudah di packing. Ini satu. Anak Pak Sapi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini kita akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat mengenai tentang kesurupan ya, mengenai tentang kesurupan sahabat-sahabat. Jadi sebelum kita membahas tentang kesurupan, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhomsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likhomsatun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wa benahumang wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat, saya selalu mengajak sahabat-sahabat jangan pernah bosan-bosan, lantunkan terus, syairkan terus, dawam terus, amalkan terus doa likhomsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezaliman maupun sifat zolim, dan dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diangkat penyakitnya, bisa diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan bagi yang kebingungan perekonomian, masih punya hutang, saya doakan semoga lekas dilimpahkan rizkinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah fi dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan sahabat-sahabat yang sedang jomblo duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawadah warahmah. Dan sahabat-sahabat yang sudah lama merajut rumah tangga, belum kunjung juga dikaruniai keturunan putra maupun putri, sang buah hati keturunan, saya doakan semoga lekas dikaruniai putra putri soleh maupun solehah, berbakti, beriman kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, kepada kedua orang tua wabil khususnya. Amin. Oke sahabat-sahabat, kita akan membahas tentang kesurupan. Nah, kesurupan ya sahabat-sahabat, tentang kesurupan. Ada apa? Kenapa banyak sekali orang kesurupan? Terutama kaum perempuan ya, terutama kaum perempuan. Jadi begini sahabat-sahabat. Pertama kali saya akan membahas kenapa manusia bisa kesurupan. Kenapa? Pertama, itu faktor dari
kurangnya konsentrasi atau fokus terhadap sesuatu. Kita kurang fokus alias kita kosong. Jadi kalau kita kosong, kita akan mudah kerasukan, kemasukan, nah, kesurupan. Nah, jadi kita akan membahas tentang kesurupan ya sahabat-sahabat. Kesurupan itu adalah kata kalimat, suatu kalimat kesurupan. Surup itu menjelang maghrib. Kalau istilah orang Jawa itu menjelang maghrib itu surup, artinya surup. Kalau orang Jawa tahu surup alias menjelang maghrib atau menjelang malam itu surup. Pergantian antara siang dengan malam itu adalah surup. Kenapa surup itu identik? Kalau orang tua dulu itu mengatakan kalau ada anak kecil, nak, le, nduk, jangan keluyuran di luar rumah karena saat ini sedang surup alias menjelang malam, menjelang maghrib. Nah, kenapa? Alasannya apa? Alasannya biasanya orang tua tersebut mengatakan bahwa malaikat ataupun jin ataupun setan ataupun demit itu akan keluar dikala waktu menjelang surup. Kenapa keluarnya bangsa jin itu identik di waktu yang surup alias menjelang malam? Kenapa? Karena secara metafisik ya, secara metafisik gerbang gaib itu akan terbuka. Gerbang gaib itu akan terbuka karena pergantian jadwal. Kalau siang, pagi sampai sore itu jadwalnya manusia atau bangsa makhluk yang kasar, manusia, hewan. Nah, hewan yang tidak memiliki penglihatan inframerah atau ultrasonik atau apa, infrasonik atau apa itu, seperti kelelawar itu apa sih, ultrasonik atau ultraman ultraman. Jadi seperti itulah sahabat-sahabat. Kalau kelelawar, kenapa keluarnya malam? Karena kelelawar itu memiliki penglihatan inframerah alias dia itu memiliki ultrasonik atau apalah, lupa saya namanya, seperti itu. Jadi saya malah keinget kelelawar lagi. Jadi seperti ini sahabat-sahabat. Setelah manusia itu istirahat, kan malam itu jadwalnya manusia istirahat tidur. Lah, bangsa jin itu keluar. Bangsa jin itu keluar karena aktivitasnya malam. Malam untuk kita itu siang untuk mereka. Tapi siangnya mereka itu adalah malam untuk kita. Seperti itu. Jadi kalau kita malamnya kita istirahat. Tapi menurut mereka itu siang. Jadi mereka beraktivitas keluar. Itu namanya kesurupan alias surup. Nah, kesurupan itu diambil kata dari surup alias menjelangnya pergantian hari, pergantiannya waktu siang dengan malam. Adapun tentang kesurupan atau kerasukan, kenapa rata-rata kebanyakan kaum wanita, perempuan? Kenapa? Karena perempuan itu bisa datang bulan karena kotor karena ada darah kotor. Haid, datang bulan, nifas, seperti itulah. Jadi itulah yang mudah untuk dimasuki bangsa jin. Seperti apa caranya untuk memasuki? Caranya makanya saya ingatkan kepada kalian kaum wanita. Kalau sedang haid, sedang nifas, sedang datang bulan, sedang istihadah, kalau kalian pakai pembalut itu jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa disimpan di kantong plastik, habis dicuci dulu pembalutnya, cuci bersih. Habis itu disimpan kantong plastik, habis itu digali, dipendam di tanah. Jangan dibakar, jangan dibuang di kali atau di selokan atau di mana. Jangan, karena takutnya bangsa jin itu paling suka dengan bau-bau anyir, bau-bau amis. Kalau mereka sudah menyukai darah kalian yang sudah kalian buang pembalut tersebut, maka bangsa jin itu akan mencari keberadaan atau pemilik bau darah tersebut.
Nah, kalian yang akan diincar. Setelah jin itu menyukai atau mencintai, menyayangi atau sudah ngefan dengan kalian, maka kalian akan mudah kemasukan dikala kalian itu terganggu kejiwaan kalian atau konsentrasi kalian. Jadi saya ingatkan kepada adik-adikku yang sedang ujian atau sedang sekolah, dikala menyambut ujian, UAS terus apa? UTS, terus skripsi, ya pengerjaan skripsi lah, jangan sampai kosong. Oke lah, kita bisa stres karena pekerjaan PR tersebut, tapi jangan sampai kita itu terus stres. Jangan, kita buat slow, kita tenang, kita fokus konsentrasi kepada pekerjaan tersebut atau PR tersebut. Jangan dibawa stres. Kalau dibawa stres maka akan mudah terjadinya kerasukan atau kesurupan. Kenapa banyak orang-orang sekolah di Indonesia itu banyak terjadinya kesurupan dikala mau mendekati ujian, ya kan? Mendekati ujian. Kenapa? Karena mereka itu terbebani mental mereka terbebani sehingga mereka konsentrasi mereka sudah pecah, sudah tidak fokus lagi, maka terjadilah eksistensi dari bangsa jin atau energi tersebut, energi negatif masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa banyak ada yang kesurupan massal, kerasukan massal? Kenapa? Asal muasal sebabnya adalah seperti halnya kita menguap, mau kita ngantuk ya ngantuk gitu. Satu orang kalau menguap pasti akan menular ke temennya, bener nggak? Kenapa seperti itu? Karena itu adalah ketidakfokusan kita. Nah, ketidakfokusan kita maka di situ akan menular. Maka dari itu dikala ada ujian, misalkan satu kelas itu ada satu orang yang kesurupan, terus yang lainnya panik, terus bingung cara mengobati bagaimana, cara ini bagaimana, sehingga bangsa jin yang lainnya itu akan masuk juga, masuk, akhirnya terjadilah kesurupan massal. Kalau ada orang kesurupan, pertama jangan panik, fokus, dan di situ bacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, asma-asma Allah, nah, hijib atau sholawat, bacakan dengan kusuk, jangan kosong. Itu syaratnya. Jadi seperti itulah ciri-ciri orang yang mudah kerasukan itu karena tidak bisa konsentrasi, fokusnya kurang, mudah ngalamun, mudah kosong, mudah stres, mudah emosional. Nah, dan di situ emosionalnya tidak bisa dia kendalikan. Dan kalau membuang pembalut yang hati-hati, saya ingatkan jangan dibuang sembarangan, dibuang dengan cara yang baik, dipendam. Nah, kalau misalkan mau dibakar, sebelum dibakar itu dicuci bersih dulu. Pembalutnya dibersihkan, dicuci dulu, habis itu dibakar pembalutnya, enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kalau nggak punya tanah kan ya gimana lagi kalau nggak dibakar. Seperti itu. Jangan dibuang sembarangan, dibuang di tempat sampah dan lain-lainnya. Takutnya apa? Takutnya dibuat incaran bangsa jin. Itu untuk mengenai kerasukan, kesurupan, dan kerasukan atau kesurupan tentang bangsa jin yang susah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Misalkan kita sedang meruqyah orang ini ya, ini misalkan orang kerasukan, wah gitu kerasukan, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, terus kenapa sih orang kerasukan tersebut malah hafal Al-Quran, bahkan ayat kursi, bahkan 30 juz Al-Quran hafal? Kenapa? Karena bangsa jin itu rata-rata sudah makrifat, rata-rata hafal Al-Quran, rata-rata, banyak, bukan rata-rata ya, banyak yang hafal Al-Quran. Jadi saya katakan
belum tentu itu jin itu adalah jin muslim, belum tentu. Tidak ada jin muslim yang mau mengganggu dimensi manusia. Jangankan mengganggu, masuk menyentuh dimensi manusia, jin muslim tidak mau, tidak berani. Kenapa? Karena mereka sesama muslim. Jin muslim tidak mau mengganggu kaum muslim. Apabila ada manusia sesama muslim saling berantem, saling bertikai dan lain-lainnya, tidak jauh beda dengan jin tersebut atau lebih hina daripada jin, karena jin muslim tidak mau mengganggu manusia yang muslim. Kenapa? Karena bangsa jin sudah bersahadat, yang artinya bangsa jin tersebut akan hidup di tempatnya masing-masing. Nah, di dunianya masing-masing, tidak akan ikut campur di dunia manusia. Kalau ada di dalam Ka'bah atau di Mekah atau di masjid atau di pesantren ada jin, apakah itu bisa dikatakan jin muslim? Belum tentu. Saya katakan belum tentu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, kalau di tempat peribadahan itu bisa jadi adanya jin muslim, bisa jadi itu jin kafir yang mengaku muslim, bisa jadi. Jadi kita jangan mudah percaya dengan bangsa jin, sahabat-sahabat. Ingat, bagaimana cara untuk menanggulangi orang kerasukan? Orang kerasukan berbeda dengan orang yang mediumisasi, mediator. Misalkan kita mau mengungkap suatu daerah, suatu sejarah atau mitos, kita ambil jinnya terus kita masukkan ke dalam tubuh manusia seperti yang sering saya lakukan. Jadi di situ itu hanya permainan, sahabat-sahabat. Yang pertama itu bisa asli, bisa real, bisa asli. Yang kedua itu bisa settingan alias acting, bisa. Jadi kalau acting itu harus dilatih. Kalaupun itu asli kesurupan, itu latihan dulu. Saya kalau melatih orang santri yang supaya bisa dimasukin bangsa jin itu paling cepat 4 bulan. Itu paling cepat 4 bulan. Belajar untuk supaya orang tersebut bisa dimasuki bangsa jin. Paling cepat 4 bulan. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Jadi orang-orang tertentu yang bisa. Jadi sahabat-sahabat, jangan mudah tertipu. Kalaupun ada orang melakukan pengobatan, kita mengobati, misalkan saya mengobati ini, saya mengobati si fulan atau si fulanah, tiba-tiba ada santri saya yang kerasukan, itu acting, bukan asli. Karena kalau asli yang kerasukan adalah pasien saya, bukan murid saya. Kalau saya mengobati orang, si A saya obati, tapi si B yang kerasukan, itu sudah penipuan, pembohongan, pembodohan. Kalau pengen kerasukan yang asli, berarti si pasienlah si A yang kerasukan seharusnya. Seperti itu. Jadi itulah perbedaannya di dunia spiritual ataupun supranatural, memang sangat-sangat jelimet untuk dijelaskan, sahabat-sahabat. Jadi mengenai tentang kerasukan tadi seperti itu. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua, untuk saya dan panjenengan semua. Semoga edukasi ini bisa dipahami. Tentang onani juga akan saya bahas ya. Jadi mumpung kita bahas onani. Kalau perempuan sudah kita bahas ya. Kaum laki-laki terutama yang suka nyabun atau apa sih? Sabun. Kaum ya, kalau di pesantren sabun. Sabun. Kaum nyabun, kaum sabun ya, kaum apa itu nggak ngerti saya. Jadi yang suka cokli ya, cuk. Astagfirullahaladzim. Yang suka cokli, onani lah, kalau bahasa orang santri itu onani ya. Kalau bahasa medisnya apa namanya? Masturbasi atau apa itu? Masturbasi. Nggak ngerti lah bahasa kedokteran itu. Masturbasi atau apa sih, nggak ngerti, pokoknya bahasanya itu. Saya ingatkan kepada kalian wahai kaum laki-laki, jadi memang boleh-boleh saja onani itu boleh, tapi nggak boleh sering-seringan. Kasihan sabunnya tetangga habis, sabunnya teman-temanmu nanti habis ya, sabun mahal. Jadi efeknya untuk orang kaum nyabun, jadi nyabun itu
ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Sisi positifnya ya mungkin supaya kita kaum laki-laki tidak stres, ya supaya kita lega, supaya tidak stres. Tapi kalau bagi sisi negatifnya, untuk kesehatan kita itu juga berdampak buruk ya untuk kesehatan kita. Jadi kesehatan kita akan, imun kita akan melemah. Dan di situ kenapa bisa seperti itu? Karena kita melakukan sesuatu yang bukan prosedurnya, bukan tempatnya. Kalau kita melakukan, misalkan kita pengen keluar sperma atau mani kita, ya kita harus menikah kepada lawan jenis, ya kepada lawan jenis, jangan sesama jenis, kepada lawan jenis menikahnya. Dan di situ kalian berhubunganlah, suami istri berhubungan intim, jima, kalau bahasa orang santri Jawa itu jima. Dan di situ keluarkan sebanyak mungkin, sepuas mungkin, nggak apa-apa ya. Ini jorok ya sahabat-sahabat, tapi gimana lagi, ini ilmu fikih loh. Jadi kalau ilmu fikih itu kita membahasnya harus terbuka, harus detil. Memang jorok, memang kalau dikatakan porno itu, tapi kalau tidak dijelaskan secara detil bagi kaum adik-adik yang belum paham, ya supaya paham makanya dijelaskan secara detail seperti itu. Jadi bagi kaum laki-laki yang onani, kalau bisa dikurangi lah dikit-dikit, kalau bisa ya berhentilah dari onani. Terus kalau tidak tahan, segeralah menikah. Itu saran saya, karena itu juga berdampak negatif. Bisa itu nanti air sperma kalian, air mani kalian yang terbuang di comberan atau di kloset atau di sapi tank atau di kebun atau di kali, nah itu nanti akan di endus itu apa sih? Nah itu endus ya, apa pokoknya diendus-endus sama bangsa jin, terutama yang paling suka itu genderuwo. Genderuwo itu yang paling menyukai. Jadi genderuwo itu identik berbulu seperti monyet kera. Nah, jadi itu nanti akan diendus-endus dan akan diambil sama genderuwo. Setelah diambil sama genderuwo, fungsinya buat apa? Kenapa genderuwo mencari atau menyukai sperma laki-laki? Karena genderuwo itu akan merubah wujudnya seperti laki-laki tersebut yang suka onani. Misalkan saya yang onani, terus saya seringan onani, dan di situ bangsa genderuwo itu menyukai sperma saya. Dikala saya keluar kota, maka genderuwo tersebut akan berubah wujud seperti saya dan akan tidur bersama istri saya. Itu efeknya. Itu salah satu efeknya. Yang kedua efeknya adalah bangsa jin kafir itu akan mengeluarkan sperma juga. Jin kafir perempuan, wanita, jin kafir betina itu akan mengeluarkan spermanya dan akan disatukan dengan sperma manusia. Terjadilah sebuah perwujudan anak tanpa kepala. Wujud bangsa jin wujudnya seperti anak kecil tapi tidak punya kepala. Itu hasil dari kolaborasi atau perkawinan antara sperma manusia laki-laki dengan sperma jin perempuan. Maka terjadilah sebuah perwujudan anak jin yang masih kecil itu tanpa kepala. Dan kelak di yaumul akhir kiamah nanti, di neraka nanti, dia akan teriak-teriak memanggil kita ayah, ayah dan ayah. Dan di situ kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi hati-hati, jangan keseringan onani. Dan kalau bisa berhentilah dari onani tersebut, dari kecanduan onani. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan keberkahan buat kita semua, buat kalian semua, buat saya. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawate.